Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah sholatu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala sahbihi ajma'in. Sholli sadri yusir amri wa sallallahu alaihi wasallam. Saya hormati Bapak Kasubag dan para kasih dan para pegawai Kementerian Agama dan Sulawesi Utara. Alhamdulillah syukur pada siang ini kita menjalankan sholat safari zuhur secara lain karena Allah Subhanahu Wa Taala berkenan memberikan kekuatan izin pada siang ini walaupun kita mana adanya, jelas tiada lain niatnya adalah ibadah. Itu orang yang berkaitan dengan iman. Jadi ada tasdiqo biqolbi wa iqraru bilisani wa amalu bil arkan. Jadi ada sesuatu orang yang meyakini dalam hati bahwa ada safari zuhur itu akan menjadi momen merubah iman kita sampai kepada nambah ketakwaan. Makanya di ujungnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika perjalanan walaupun sekecil apapun untuk menambah iman akan mendapatkan takwa. Jadi orang yang loyalitas. Nah, ini susah kalangan kita, diri kita ini susah diatur. Kita nak pergi kemana, rasul-rasul nak ke belakang. Kita rasul-rasul nak ke belakang, kadang nak pergi kemana. Itu diri kita tidak kata mau konsisten, komitmen diri kita susah, apalagi kita diri kita terhadap sang Khalik. Ada sesuatu kadang yang akan memberikan tambahnya iman. Itu tasdiqo biqolbi, kebenaran itu sangat tinggi. Makanya ketika memaknai para tasawuf balaghah itu memaknai namanya iman itu yakin, seyakin kuadrat beratus kali. Sekali belum bisa manusia itu bisa yakin. Belum bisa yakin. Bisa yakinnya ketika berulang-ulang. Makanya kolbun itu bisa berbolak-balik. Kolbun. Jadi ada sesuatu yang harus kita rutinitas. Itulah ada suatu sosial. Kalau kita jalankan satu kebaikan namanya baik. Kalau kita jalankan banyak baik-baik namanya kebaikan. Itu sesuatu yang timbul itulah namanya perjalanan ketakwaan. Jadi inilah mulai terkikis oleh sesuatu hal keadaan. Akhirnya perjalanan kehidupan sendiri yang akan terombang-ambing. Seperti kalau zaman dulu, kalau angin itu belum begitu besar dulu. Kalau angin belum bisa membuat manusia itu mati zaman dulu. Kalau sekarang itu ada angin yang diam duduk, manusia pernah masuk angin duduk, terduduk atau mati duduk. Ganas angin dulu. Kalau dulu angin itu mungkin puting beliau itu taruhlah beliaunya hilang itu yang bahaya tuh. Bahaya lagi. Jadi ada tornado. Ada lagi angin yang sepele, sepoi-sepoi. Sepele. Itulah yang mengakibatkan ada rasa kita yakin ada kebenaran. Itulah namanya iman tadi. Disangkanya angin itu besar seperti puting beliung, ada angin seperti tornado, tapi ada angin kecil. Itulah yang akan mengakibatkan kita yakin di situ ada angin atau baik.
Itulah suatu kebenaran yang maksud saya satu titik akan memberikan keselamatan dunia sampai akhirat. Makanya bukan zaman kita yang namanya Asyam Saum itu puasa. Zaman dulu puasa juga. Zaman dulu orang tuh suruh puasa nggak tahu puasanya apa. Orang mencari Tuhan. Orang zaman dulu mencari Tuhan itu kemana-mana. Ada yang ketemunya di dinamisme, ada animisme, ada di roh-roh, ada yang mungkin terakhir ini agak modern ini Mbah Dukun kan. Itu orang macam cari meyakini cari Tuhan itu di mana. Itulah yang namanya tadi ada kadang sesuatu itu yang tidak kita anggap, sesuatu yang tidak kita bahwa itu menjadikan berbeda, perubahan itu bisa akan menjadi akibat. Jadi inilah namanya puasa. Banyak orang puasa kamil shoimin apa tuh? Laisa lahu min syami Ramadan binas jual atas dapatnya cuma jual atas haus dan lapar atau cuma haus lapar. Kalau yang bapak-bapak ini haus juga ini tidak malam yang harus siang juga haus waktu ibadah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kita memaknai namanya iman itu kadang-kala terjadi ada sesuatu itu yang timbul. Akan tapi kadang-kadang kita tidak menyadari. Ada cinta datang itu kadang tidak menyadari. Cinta pergi itu juga kadang kita tidak menyadari. Karena kita tahunya antara untung dan rugi, bahaya. Andaikan di dunia ini keselamatan untuk beli di akhirat bisa masuk surga, mungkin orang yang itu beli di surga itu dari dunia ini. Sebab penyebab orang bisa selamat karena ada suatu kebenaran keyakinan itu tasdiqa biqalbi. Baru kita ngomong wa ikrar bilisan. Jadi ada suatu kebenaran yang itu tidak bohong. Nah kini itulah mulai antara keluar dari hati ke mulut. Mana ini yang untung, mana untung awam. Mana kamu baca makanan, mana caranya awalan beli, mana caranya nak jalan pintu depan lebihan, ayo. Itulah mulai dalam hati. Mana akhirnya yang diomong itu adalah kebenaran. Bohong. Kalau di tasdika biqalbi kosong. Baik kalau di sana. Abanu amal bil arkan. Tidak baca orang kuring saya. Kalau ada kebiasaan tadi baiknya kebaikan di jalan cuma sekali namanya baik. Ketika di jalan berturut-turut namanya kebaikan. Itulah sampai orang bisa nurut dengan kebenaran kebaikan, orang nurut kebenaran sampai kebaikan, namanya perjalanan menuju meningkatkan ketakwaan. Makanya marilah kita meningkatkan takwa kita kepada nah, berarti takwa itu caranya nurut. Kalau nurut itu tidak takwa. Ini sama baik kadang-kadang oh minta tolong tugas Palembang, wah apa banyak gawiannya, ada baca gini, nah baca lagi, beda loh. Kalau Pak Kasih kan, Pak Kasih Pak itu harus kita kalau dibawakan gitu, aku menang, kalau Pak menang gitu, ayo. Yang terakhir itu kalau kita sekedar cuman puasa, itu puasa itu macam-macam. Lain dengan yang diterjemahkan dimaknai oleh Kiai Firman bukan lain. Yang aneh itu puasa itu nak dibuat biasa apa nak buat agak lebih biasa atau buat super.
Kalau orang yang buat puasa lebih super lagi, ketinggian di mana puasa itu untuk mencapai ketinggian itu namanya di ujung kalimat puasa itu namanya rosidin. Itu kalau orang puasanya itu benar-benar menjadi orang mursyid. Nah, selebihnya tanya Yai Berman. Orang mursyid itulah tasdiko biqolbi wa iqraru bil lisan wa amal bil arkan. Kata salah. Omongan itu tidak salah. Yang salah yang jalan. Makanya saya takut, kadang-kadang takut. Tidak tahu kawan-kawan para hadirin, ada kita ini kadang banyak ngomong lah ya, sesuatu pelan-pelan sekarang mulut udah kata tulangan. Cuma ada suatu antar dulu malah tafalun itu ya bahaya. Pasti dicoba dibuka apa tuh yang surat apa, pokoknya di situ ayat pertama itu, jangan kamu kira kamu tuh ngomong kamu beriman sebelum aku coba kata Allah. Nah, bahaya. Yang jelas untuk memaknai kebenaran itu bukan kita buat spontan, kita buat seinstan, akan tetapi itu memang harus dibiasakan jadi suatu budaya sehingga kita itu secara langsung terbawa oleh kebaikan menuju kepada tingkat ketakwaan lebih tinggi lagi sampai mendapatkan puasa yang benar, namanya puasa hawas bin hawas. Itulah yang saya maknai tadi, mursyidin tadi. Itu bukan disuruh puasa, dia mau puasa, bukan puasa nahan haus dan lapar. Jadi puasa seluruhnya. Ini namanya garami lautan, ngajari ikan di laut. Apa ya namanya, tidur dua piring. Saya percaya tahu kan loh, dia memang susah dijalani. Karena ini jalannya susah. Disuruhnya kita tuh agak zuhud kan, agak jauhkan dengan yang jangankan yang batil, yang kita sah baik. Itu tidak boleh kita jalani kalau nak jadi kebenaran. Kalau kita nak capai kebenaran, ini kita tiap hari kadang menjalani. Apalagi seperti saya susah tinggal di mana ya. Ini baju lagi Pak Ustadz tadi. Jadi ada sesuatu di balik itu. Mari kita timbulkan ini walaupun satu titik itu suatu kebenaran. Karena titik awalnya besar itu kalau dari kecil. Kalau satu titik itu ada kebenaran, itu lama kelamaan sampai kita lanjut usia tua mungkin menjadi besar. Titik itu akan menjadi besar dan menguasai diri kita, kebenaran itu. Jadi ada sesuatu yang dibalik itu akan menyelamatkan diri kita di dunia sampai akhirat. Di balik itu pokoknya ini tersirat, kita tahu, yang tahu diri kita masing-masing. Mungkin itu lebih kurang minta maaf. Yang jelas jalani puasa itu yang benar-benar. Kalau kurang benar, belajar yang lebih benar. Kalau puasanya umum terserah, orang bisa puasa siapa baik. Punya ilmu, tidak punya ilmu bisa puasa. Cuma puasanya orang punya ilmu. Terakhirlah ada mursyidin di ujung ayat itu. Kalau orang mursyidin atau kebenaran, kalau ada kebenaran, saat itu orang itu bisa ada kebenaran. Minta apapun ridho Allah di balik situ. Mungkin itu kalau ada kebenaran, kalau mau diterima, tidak mau ya tidak apa-apa. Kalau ada salah minta maaf. Barakallahu fiikum, ampun. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.